ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang tadi telah kami sampaikan, dan janganlah kita mati kecuali tetap menjaga keislaman kita, jemaah. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Judul khutbah Jumat kita di siang hari ini yaitu ketahuilah bahwasanya hak kita aman, jemaah. Hak kita semua aman. Yakinilah tentang hal itu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Nabi SAW katakan sesungguhnya semua hak itu akan dikembalikan kepada para pemiliknya. Tidakkah kita yakin dari penegasan Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya hak kita aman. Hak kita dijaga. Siapa yang menjaga, jemaah? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur semua urusan makhluknya. Al-Adil, yang maha adil. Al-Hakim, yang maha bijaksana, jemaah. Dialah yang menjaga hak kita, jemaah. Jangankan hak kita, jangankan manusia. Makhluk selain manusia, kambing saja Nabi SAW katakan dalam hadis ini, dia akan diberikan haknya. Kambing-kambing yang tidak bertanduk akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil haknya dari kambing-kambing yang bertanduk, yang boleh jadi tatkala di dunia kambing-kambing bertanduk ini menzalimi dirinya. Apalagi manusia, jemaah, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah amat sangat tegas, terang benderang bahwasanya urusan hak kita semua itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hak sekecil apapun yang hilang dalam kehidupan kita, jemaah. Semua akan dikembalikan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Kita boleh menuntut hak kita, jemaah. Boleh.
Selama cara kita menuntut hak itu sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, ada hal yang jauh lebih penting untuk kita renungi, untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan. Bukan hanya sebatas kita sibuk menuntut hak kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa banyak hak-hak pihak lain yang ada di pundak kita yang wajib untuk kita tunaikan. Itu yang sebenarnya jauh lebih prioritas untuk kita lakukan. Karena itu merupakan kewajiban buat kita semua. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita, jemaah. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum, mari sama-sama kita bermuhasabah. Kita renungkan lagi, apakah kita sudah benar-benar menjalankan hak-hak orang lain yang ada di pundak kita. Dan itu merupakan amanah. Apakah kita sudah menunaikan hak pasangan hidup kita, jemaah? Kita yang suami, sudahkah kita memberikan nafkah yang cukup kepada istri kita? Dan nafkah ini tidak hanya sebatas nafkah untuk memenuhi kebutuhan lahir batinnya saja, jemaah. Tapi sudahkah kita memberikan keteladanan yang terbaik, pendidikan agama, membuat dirinya nyaman, atau justru sebaliknya? Boleh jadi ternyata istri kita lebih nyaman mereka bergaul saat dibersamai oleh teman-teman yang satu circle-nya dan ternyata tidak baik dibandingkan bersama suaminya. Karena kita tidak memberikan rasa nyaman pada dirinya, jemaah. Ini penting. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Apakah juga kita sudah menunaikan hak anak-anak kita, jemaah? Sudahkah kita ajari anak-anak kita nih dari sejak dini bagaimana dia sangat perhatian dengan ibadah-ibadah yang memang Allah wajibkan bagi kita semua untuk kita laksanakan, di antaranya salat 5 waktu. Atau kita justru lebih semangat, lebih rajin hanya sebatas memberikan uang jajan buat dirinya daripada memberikan nasihat-nasihat agama dan keteladanan, jemaah. Sudahkah kita, jemaah, memberikan waktu luang, dan itu adalah quality time buat anak-anak kita, sehingga dia merasakan kenyamanan dekat dengan orang tuanya? Atau justru anak-anak kita lebih nyaman dia bergaul dengan teman-temannya di game online yang biasa dia mainkan, jemaah? Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga sudah menunaikan hak orang tua kita, jemaah? Sudahkah kita menjalin komunikasi yang baik? Kalau memang kita jauh darinya, sudahkah kita meluangkan waktu paling tidak untuk menelpon? Setiap hari kita tanya tuh bagaimana kabarnya. Doa-doa terbaik kita sampaikan kepada Allah untuk kebaikan dirinya. Atau kita justru lebih rajin dengan chat-chat kita bersama teman-teman kerja atau teman-teman sepermainan, jemaah. Allahu Akbar. Sudahkah kita bahagiakan kedua orang tua kita, jemaah, dengan kalimat-kalimat lembut yang kita sampaikan? Atau malah sering sekedar untuk menjawab saja kita menjawab dengan nada yang ketus? Atau kita malas untuk menjenguk dirinya? Apalagi sampai bisa memberikan peluk cium penuh kasih sayang untuk keduanya, jemaah. Hal-hal seperti ini yang harusnya jauh lebih kita prioritaskan. Bukan hak kita, jemaah. Hak kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menunaikan hak tetangga kita? Hak masyarakat sekitar kita? Kita ketemu, kita sapa, kita sampaikan salam. Bukankah Nabi SAW mengatakan hak muslim terhadap muslim lainnya Nabi jabarkan. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau ketemu dirinya, ketemu saudaramu sama muslim, sampaikan salam. Terlepas kita kenal atau tidak, tapi sudah tampak ciri-ciri keislamannya, sampaikan salam, jemaah. Apakah kita sudah menjadi orang terdepan yang membantu di saat dirinya mengalami kesusahan atau kesulitan hidup? Ini, jemaah. Atau jangan-jangan kita justru yang membuat suasana menjadi tidak baik
kita bikin ribut dengan parkir sembarangan di depan rumahnya. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita dijamin jemaah. Tapi bagaimana hak-hak pihak lain yang ada di pundak kita? Dan itulah kewajiban kita jemaah. Sudahkah kita jaga lisan ini? Agar tidak menyebar gosip di lingkungan kita. Sehingga bukan menenangkan suasana. Tapi semakin membuat gaduh suasana. Masyarul hadirin azanillahu wa iyyakum. Yang berbicara tidak lebih baik dibandingkan yang mendengar. Kita sama-sama belajar. Kita jadikan khutbah Jumat yang singkat ini sebagai sarana muhasabah. Yang pertama, kita yakini hak kita dijamin oleh Allah. Tapi yang lebih prioritas adalah bagaimana dengan hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin menuntut hak kita yang dizalimi, silakan jamaah. Akan tetapi jangan kemudian sampai membuat kita jatuh pada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang menjadikan rahmat Allah semakin jauh dari kita jemaah. Jangan kita melakukan cara-cara saat kita ingin menuntut hak kita padahal hak kita dijamin oleh Allah. Tapi dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan jemaah. Jangan justru karena kemarahan kita melakukan pengerusakan. Kita melakukan aksi-aksi pembakaran, menjarah, serta aksi-aksi anarkisme lainnya. Jamaah, ini bukan sikap seorang mukmin yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ini semua adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dengan begitu tegas, Ia telah ingatkan kita. Satu sisi, Ia motivasi kita untuk pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Tapi ingat jemaah, Allah juga berikan peringatan keras. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan jalan keluar terbaik di saat kita salah jalan jemaah. Kita nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian lakukan pengerusakan setelah Allah telah memperbaiki keadaan ini. Allah memberikan kepada kita nih berbagai macam fasilitas yang dengannya kita dimudahkan untuk menjalani beragam aktivitas keseharian kita. Jangan dirusak jemaah. Dengan bahasa yang begitu lembut Allah katakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah ajak kita merenung. Jangan lakukan pengerusakan setelah Allah memperbaiki semua untuk kita jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana, wa la yunza'u an syai' illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah,nya. Tapi ketika kelemah lembutan itu hilang, yang ada adalah aksi-aksi anarkisme. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, melainkan kondisi itu akan semakin memperburuknya. Marilah sama-sama kalau kita mau menuntut hak, tuntut hak kita dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ketika Allah sudah berikan ilmu kepada kita. Kita seharusnya menjadi orang terdepan yang memberikan contoh, bukan justru memperkeruh suasana. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum.
Pesan terakhir. Bagi siapapun kita yang memang merasa dizalimi, bersabarlah. Demi Allah hak kita enggak hilang. Karena dijamin hak kita oleh Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Tapi janganlah menuntut dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan juga bagi orang-orang yang merampas hak-hak saudaranya. Baik dalam lingkup yang besar ataupun yang kecil. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi SAW sampaikan. Man akhadha haqqa mri'in muslim biyaminih. Faqad awjaballahu lahun nar. Wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan baginya neraka dan Allah haramkan surga buat dirinya. Na'udzubillah. Lupakah kita dengan hadis Nabi SAW yang sebenarnya sering tersampaikan, sering kita dengar tentang orang-orang yang bangkrut, jemaah. Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Yang kemudian dijabarkan oleh Nabi SAW. Mereka-mereka yang punya amal saleh nih. Dia bawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala ibadah-ibadahnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Wa ya'ti qad syatama hadha. Wa qazafa hadha. Wa akala mala hadha. Wa safaka dama hadha. Wa daraba hadha. Nabi SAW katakan akan tetapi. Selain dia punya amal-amal saleh. Selain dia punya ibadah-ibadah yang dikerjakan. Dia suka mencaci maki. Dia suka menuduh. Dia suka memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Dia suka menumpahkan darah. Allahu Akbar. Dia menyakiti orang lain. Dia memukul. Apa yang terjadi? Di kehidupan akhirat kelak. Fayuqtu hadza min hasanatihi. Lalu pahalanya nanti akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alih. Jika pahala kebaikan orang tersebut habis sebelum semua tuntutan selesai. Apa yang terjadi? Apakah selesai? Damai? Tidak ada damai. Ukhidha min khatayahum. Faturihat alaih. Thumma turiha finnar. Dosa-dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada pelaku kezaliman tersebut. Dan orang ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyarul hadirin azzanillahu wa iyyakum. Bagi kita yang memang boleh jadi dizalimi, sabarlah. Hak kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah dan Rasulnya memang mengajarkan kita sabar? Dengan sabar Allah berjanji Dia akan membersamai kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Kalau kita nggak mau sabar, artinya kita nggak mau dibersamai oleh Allah. Terus mau dibersamai siapa jemaah? Kalau kita nggak mau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas-jelas kepada manusia. Manusia banyak mengkhianati kita jemaah. Tapi Allah tawarkan yang membersamai kita adalah Allah saat kita sabar. Tapi kita nggak mau sabar, artinya kita nggak mau dibersamai oleh Allah. Terus mau dibersamai siapa jemaah? Bersabar jemaah. Karena Allah jaga hak kita semua jemaah. Pesan untuk kita semua. Fokus menunaikan hak orang lain. Ini jauh lebih prioritas. Karena ini menyangkut kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, sebagai peringatan bagi siapapun yang diberikan amanah kepemimpinan. Jangan sekali-kali dengan kepemimpinan tersebut menjadi pelaku kezaliman. Mengambil hak milik orang lain. Menipu. Menyakiti hati orang lain. Apapun bentuk kezaliman. Atau juga aksi-aksi penjarahan. Sesungguhnya itu adalah kezaliman terhadap hak-hak orang lain. Apalagi sampai menumpahkan darah jemaah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah sekali-kali engkau mengira Allah tuh lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah enggak lengah jemaah. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Akan tetapi kata Allah, sesungguhnya Allah hanya menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak
di saat menghadapi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا قوة بالإيمان ولا تجعل الدنيا أهمنا اللهم اجعل قلوبنا على طاعتك ولا تفرق جماعتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.